circumstances. I think Berani adalah mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Tangguh adalah kekuatan, kenadalan, kuat dalam pendirian, tidak takut, tidak gentar, tidak ciut, kuat dan tabah atau tahan terhadap apapun yang menimpanya. Maju lurus ke depan memperjuangkan nilai-nilai yang menurutnya positif tentunya. Bacotan saya bukan sembarang bacot, karena ada hubungannya dengan film yang akan saya bawakan yang berjudul Murka dari Becky. Di mana film ini sequel dari film sebelumnya berjudul Becky yang rilis di tahun 2020 lalu. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. You are go lawyer. Di awal cerita, kita akan fokus pada gadis 16 tahun bernama Becky. Dia gadis yatim piatu yang tinggal di panti asuhan karena sudah 2 tahun ditinggalkan almarhum kedua ortunya. Saat itu nampak dia mengunjungi rumah pasutri sekaligus menetap karena memang pasutri ini bermaksud mengadopsinya. Di mana saat itu Becky membawa gogo kesayangannya yang dinamai Diego. Ted and Alice. Kepribadian Becky yang nampak orangnya baik, dewasa, imut, dan bijaksana membuat pasutri tersebut beruntung mengadopsinya. Namun tanpa mereka sadari sebenarnya Becky tidak betah dengan kedua ortu barunya tersebut. Dan memang Becky ini sudah beberapa kali bergonta-ganti orang tua asuh, tapi selalu berakhir karena tidak kerasan. Karena pada dasarnya Becky ini mempunyai pribadi ekstrim, sulit ditebak sekaligus sulit dikendalikan, yang pada saat itu sikap manisnya hanya pura-pura saja. Karena sebenarnya pada malam itu dia berencana kabur dari rumah. Good night, sweetheart. good night, Mom. Diego, come. Singkat cerita, setelah memutuskan untuk tidak kembali ke panti asuhan, Becky akhirnya menata hidupnya kembali dengan bekerja di sebuah restoran dan ngekos di rumah yang terpencil, di mana pemiliknya adalah seorang wanita setengah baya yang bernama Elena, di mana Elena ini hampir senasib dengannya yang sudah tidak memiliki sanak saudara atau siapa-siapa, dan itu membuat keduanya sering menghabiskan waktu berdua saja. Food is a human necessity. Karena rumahnya yang terpencil, Neng Becky juga terkadang mengisi waktu luangnya dengan main di hutan di sekitar rumahnya. Tapi bukan mengut jambu atau mangga yang jatuh, melainkan menyalurkan hobinya yang ternyata selain memiliki hobi olahraga ekstrim dan lihai menggunakan senjata, dia juga pintar membuat jebakan. Pada hari itu, di meja makan sambil mengucapkan syukur atas apa yang mereka makan dan minum dan udara yang masih mereka hirup kepada Sang Pencipta, Elena sempat menanyakan tentang tidur Becky semalam, yang memang Becky ini menderita insomnia karena setiap malamnya Becky selalu membayangkan terakhir ibunya meninggal karena kanker 3 tahun lalu, dan bapaknya yang ditembak neonazi gara-gara mencari sebuah kunci palknat yang disembunyikan di rumahnya. Namun saat itu Becky dengan berani dan tangguh berhasil membunuh penjahat tersebut. No. What about you? Di sisi lain, Becky juga mempunyai imajinasi yang oper, terlebih apabila ada sesuatu yang membuatnya jengkel dan kesal, karena pada waktu itu di restoran tempatnya bekerja ketika seorang bapak-bapak sempat menggodanya dengan panggilan Bebeb, namun Becky yang tidak terima kemudian marah lalu memecahkan piring, dan inilah yang terjadi. Tapi sekali lagi itu hanya oper imajinasi saja, karena kebenarannya tidak demikian. Hello? Pada suatu malam, Becky dan Elena sewaktu sedang ngobrol sambil main ludo, yang waktu itu Becky sempat menanyakan masa lalunya Elena. Namun saat itu terhenti karena dikagetkan dengan berita di radio tentang adanya sebuah organisasi yang akan mengganggu keamanan tepat di kotanya mereka tinggal, dengan mengatasnamakan dirinya nobleman atau manusia mulia yang menurut beritanya mengincar senator atau wakil rakyat bernama Annie Hernandez. The world has gone mad. Singkat cerita, di siang itu meluncur sebuah mobil yang ditupangi 3 orang yang membawa bendera berlambang NM dan kemudian masuk ke restoran tempat Becky bekerja. Namun sebelum mereka memesan tempat duduk, salah satu dari mereka dengan nada arogan dan songong sempat melontarkan kata-kata ejekan kepada Becky yang tidak pantas keluar dari mulut seorang lelaki, yaitu You'd love to fuck your mom. That is correct, yes. Walaupun tersinggung waktu itu, Becky menanggapinya dengan santai,
Kemudian sebelum ketiga pria memesan menu, Becky yang duduknya tidak jauh dari tempat mereka duduk, sempat mendengarkan percakapan mereka yang berencana berkunjung ke rumah temannya yang bernama Daryl untuk mendiskusikan rencana aksi demo yang akan dilaksanakan di Balai Kota Senator atau Kantor Wakil Rakyat bernama Annie Hernandez. As much as you guys do, okay? I hate her. Di sela-sela itu, salah satu dari mereka yang bernama Tony memesan kopi kepada Becky namun dengan cara yang kasar. Hingga temannya pun yang bernama Aseng sempat menegur dengan cara Tony tersebut. Sementara Becky yang sepertinya sudah dongkol dan gedeg sama perlakuan Tony, namun karena mengingat pembeli adalah raja, ia pun mengantar pesanannya. Namun kemudian Fantasy. dan ya, Becky yang sudah habis kesabaran memang sengaja menumpahkannya, namun masalah tidak selesai begitu saja. Karena kemudian sewaktu Becky pulang dengan sepedanya, nampak Tony dan temannya sedang mengintai dan sepertinya merencanakan sesuatu. Who cares, dude? She's just a little girl. Tiba di waktu malam, Becky yang saat itu sedang memandangi kunci magnet yang selalu dia simpan, di mana sampai saat itu dia belum mengetahui apa fungsi kunci tersebut. Namun saat itu karena mendengar sesuatu yang mencurigakan, dia pun memeriksanya. Namun kemudian rupanya si Tony berencana jahat kepada Becky. Buntut dari kejadian di restoran waktu itu, walaupun waktu itu Becky sempat mematahkan hidungnya si Tony, namun kemudian datang si Dodo memukul si Diego yang mencoba menyelamatkan majikannya. Dan tiba-tiba datang Elena yang menodongkan senapan sambil menyuruh mereka pergi. Namun kemudian inilah yang terjadi. Put the gun down, man. Put the fucking gun down! Besoknya setelah Becky sadar dari pingsannya, lalu memandangi jasad Elena yang bersimpah darah, sedih, amarah, dan rasa tak percaya atas apa yang terjadi. Dan saat teringat anjingnya yang semalam terkapar pun sudah tidak ada, yang rupanya dibawa sama Tony dan temannya. Diego? Beralih ke Tony dan temannya, setibanya di halaman rumah yang bernama Daryl, waktu itu Tony memperingatkan temannya untuk merahasiakan kejadian semalam. Namun terjadi ketegangan karena si Aseng sempat menyela karena dia merasa kalau dia akan ikut terseret kasus pembunuhan jika perbuatan temannya terendus polisi. Sedangkan dia pada malam itu tidak berbuat apa-apa. Kita beralih ke Becky yang sedang memandangi kuburannya Elena sambil memikirkan yang sudah terjadi setelah ibunya meninggal karena kanker dan ayahnya yang dibunuh neonazi, kemudian sekarang Elena. Ditambah anjing kesayangannya dibawa, akhirnya dia berjanji untuk membawa kembali anjingnya dan membunuh orang yang sudah membunuh Elena dengan menggunakan cara lamanya. Dia pun memasang ranjau dan alat-alat yang diperlukan bagaikan pemburu. Karena pernah mendengar nama Daryl waktu percakapan mereka di restoran, dan yang dia tahu cuma ada 2 nama Daryl di wilayah itu, Becky pun mendatangi rumah yang bernama Daryl. Namun rumah pertama yang dia datangi penghuninya hanya seorang nini-nini yang aneh. Kemudian rumah yang kedua, dan Becky yakin itu rumah Daryl yang dia tuju, karena di sana dia melihat bendera berlambang NM. Beralih ke si Tony, Aseng, dan Dodo yang waktu itu sedang makan-makan di rumah yang bernama Daryl. Ini orangnya, dia mantan anggota Navy SEAL dan bisa dibilang orang yang penting di organisasi yang mengatasnamakan dirinya nobleman atau manusia mulia. Karena dia yang menjadi korlap aksi demo yang rencananya akan dilaksanakan besok hari. Saat itu si Daryl sempat menegur si Aseng karena si Daryl tidak menyukai si Aseng yang bersikap kaku dan saman cemen, bahkan dia tak memakan makanannya. Namun saat itu Tony pasang badan dan dia bilang dia mabuk perjalanan. Juga Daryl menanyakan tentang anjing yang mereka bawa dan si Tony berbohong bahwa itu anjingnya yang sedang bermasalah. Dan tanpa mereka sadari, Becky sedang mengintai mereka waktu itu. Damn, son! Kemudian Becky masuk ke jendela kamar yang kebetulan tidak terkunci. Dan Becky terkejut di mana isi kamar tersebut terdapat replika senator dan berkas-berkas rencana kejahatan mereka. Yang sepertinya rencana mereka bukan sekedar demo tapi akan membuat keonaran, kericuhan, atau chaos. Merasa itu sesuatu yang tidak beres, Becky pun memfotonya. Setelah itu Becky bersembunyi di bawah kursi karena mendengar ada orang yang mau masuk dan itu si Daryl dan si Aseng.
di mana si Daryl waktu itu memperlihatkan pada si Aseng daftar anggota organisasi nobleman yang begitu banyak yang disimpan di komputernya. Dan juga si Daryl meyakinkan keseriusan Aseng masuk ke anggotanya, karena si Daryl melihat sosok Aseng yang terlihat lembek, karena sesuai pengalamannya sebagai mantan tentara Navy SEAL, orang lembek dipandangnya hanya akan menjadi masalah buat organisasinya tersebut. You're not a weak link, are you? No, sir. Setelah mereka pergi, Becky pun keluar dan memeriksa komputer Daryl yang di situ banyak daftar-daftar penting anggota NM di seluruh dunia. Merasa itu organisasi berbahaya yang mengancam keselamatan dunia. Akhirnya Becky mengambil harddisk komputer tersebut. Karena Becky berpikir walaupun dia tidak bisa menyelamatkan dunia, setidaknya dia akan bahagia kalau bisa membuang sampah yang ada di depan matanya. Kemudian Becky masuk ke sebuah gudang milik si Daryl yang ternyata di sana banyak persenjataan lengkap dan Becky berpikir ini akan mempermudah menyelesaikan balas dendamnya. Beralih ke si Daryl dan kawannya yang saat itu lagi minum ciucap toke, karena suara bel berbunyi si Daryl kemudian bergegas membuka pintunya. Namun dia heran karena tidak ada siapapun di luar kecuali sebuah ponsel yang tergeletak di bawah. Kemudian si Daryl pun menanyakan kepada kawannya karena di ponsel yang terus berdering tersebut terdapat sebuah nama Becky yang tidak dikenalnya. Karena didesak untuk berterus terang, akhirnya si Tony mengaku sudah mencuri anjing dari seorang gadis bernama Becky, namun tanpa menyebutkan kematian Elena. Fine. We took him from some stupid ass little girl. Kemudian si Daryl pun membuka pesan suara ponsel Becky tersebut yang isinya pesan suara Becky yang mengancam. Namun mereka menanggapinya sebagai lelucon, berbeda dengan si Daryl yang murka dan menyuruh mereka mengembalikan anjingnya. Give her back her fucking dog! Atas desakan si Daryl, si Tony pun akhirnya keluar untuk menemui Becky. Dan memang itu yang diharapkan Becky, karena kemudian Becky memancing si Tony ke hutan, di mana tempat tersebut sudah dipasang berbagai jebakan dan si Tony pun terperangkap. Using this tractor What the fuck? to find a better way to kill you. Sementara si Daryl dan kawannya yang saat itu menunggu Tony sambil berdendang gigitaran tidak menyadari kalau Becky sedang memasang perangkap. Tak lama bel berbunyi yang kemudian tanpa curiga apapun si Daryl membuka pintunya. Namun inilah yang terjadi. Atas kejadian tersebut si Twig menyarankan untuk lapor polisi. Namun si Daryl menyanggah dengan alasan di gudangnya terdapat banyak bermacam senjata buat melakukan pemberontakan yang tentunya akan membuat polisi curiga. Sementara si Aseng yang mendengar ucap si Daryl tentang pemberontakan merasa kaget dan merasa dibohongi. Karena dari awal si Aseng mau bergabung dengan tujuan demo saja. Si Aseng pun mengutuk rencana mereka yang kemudian bermaksud minggat. Namun saat itu ditahan sama si Daryl yang bermaksud menenangkannya. Tapi karena si Aseng cepat mengeluarkan kata-kata bernada ejekan kepada dirinya, si Daryl pun murka. Fuck the Brotherhood. Tak lama kemudian, telepon berbunyi di mana waktu itu Becky panjang lebar memberitahu si Daryl bahwa dia punya bukti foto sampai flashdisk rencana kejahatan mereka. Bersamaan dengan itu si Twig yang merasa dipermainkan anak kecil lalu mengambil senapan dan keluar mencari Becky. Sementara Becky sudah membidik mukanya dengan panah otomatis. Setelah panah dicabut, si Twig makin murka ditambah melihat Becky yang muncul dan berlagak menantangnya, yang kemudian si Twig mengajarnya. Bersamaan dengan itu si Dodo yang menyaksikan dari tadi terlihat panik kemudian diperintah sama si Daryl untuk ikut mengejar Becky, namun kemudian malah menaiki mobilnya dan kabur. Shit! Motherfucker. Beralih ke si Twig yang saat itu mengejar Becky yang lari ke gudang yang padahal Becky sengaja dengan maksud memancingnya ke dalam. Yang kemudian Becky melemparkan gas air mata dan setelah si Twig tak berdaya, Becky pun saat itu dengan sadis membantainya. Hingga tak menyadari si Daryl berhasil menembakkan jarum bius ke lehernya. Besok harinya Becky pun sadar dengan keadaan terikat dan si Daryl yang menatapnya. Di mana si Daryl sempat menunjukkan kunci magnet yang dia ambil dari kantongnya Becky. Karena penasaran dengan peta koordinat di kunci tersebut. Dan tak terduga muncul nini-nini yang dijumpai Becky waktu itu.
yang ternyata dia adalah pendirinya organisasi Nobleman, yang kemudian mengancam sambil menanyakan flash disk yang Becky curi, namun Becky saat itu malah meludahinya. Merasa Becky bukan gadis kecil yang bisa ditakuti, si Daryl pun mengancam akan membunuh anjingnya jika tidak menyerahkan flash disknya. Namun tanpa disadarinya, Becky berhasil lepas dari ikatannya yang kemudian menyemprot muka si Daryl dengan botol merica. Girl Scout. Dan sini Peot pun ikut riweuh kemudian menodongkan pistol, namun menyadari Becky menyembunyikan flash disknya, dia pun berbelok mau menembak gogok si Becky. Namun dengan cepat Becky melempar pisau tepat di dahinya. Merasa tidak akan menang berhadapan 1 lawan 1 dengan si Daryl, Becky pun lari ke hutan yang kemudian dikejar si Daryl. Di mana waktu itu sebelumnya Becky sudah mempersiapkan jebakan dan kemudian atas kejadian tersebut besoknya Becky diundang di kantor Badan Intelijen Pusat atau CIA, yang kemudian memberi apresiasi karena sudah ikut membasmi sebagian teroris yang selama ini mereka cari. Dan agen CIA itu mengajak Becky menjadi anggotanya dengan syarat harus mencari tahu koordinat di kunci Packnet yang selalu dia bawa. Dan Becky pun menyanggupinya. Yes. Beralih ke si Dodo yang waktu itu kabur dan sudah ditetapkan menjadi buronan intelijen, tak lama kemudian ditemukan Becky yang kini sudah menjadi anggota CIA, yang kemudian tamat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, mudah-mudahan terhibur. Dan sepertinya film ini akan ada sequel selanjutnya, karena masih jadi pertanyaan, apa misteri yang tersimpan di balik kunci Packnet tersebut. Kalau ada kesempatan, insya Allah nanti Noah TV akan membawakannya. Sekali lagi, terima kasih.